Kita mulai Net Mudik Journey siang ini dengan informasi lalu lintas dari sejumlah titik di jalur mudik. Ya, lalu lintas kita awali dengan kondisi lalu lintas di kawasan Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Lancar. Di bagian atas layar televisi Anda adalah gerbang tol dari arah Jakarta. Pengoperasian gerbang masih normal. Mendekati puncak arus mudik, hampir semua pintu tol akan layani arus kendaraan dari arah ibu kota. Hanya ada 1 atau 2 gerbang yang akan beroperasi untuk kendaraan dari arah sebaliknya. Di Simpang Jomin, Cikampek, Jawa Barat, kondisi lalu lintas kita saksikan lancar. Beberapa bus terlihat sudah melewati jalur ini, sementara jalur dari arah bawah pada layar televisi Anda adalah kendaraan dari Jakarta, tepatnya dari tol Cikopo menuju ke atas yaitu Indramayu. Dari jalur kiri ke kanan adalah jalur Cikampek menuju Jakarta. Beralih ke persimpangan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Arus kendaraan ramai dan bisa kita lihat juga kepadatan arus sebelum traffic light. Kerawanan di titik ini adalah karena pertemuan arus dari berbagai arah, yaitu dari arah gerbang tol Cileunyi ke arah Jatinagor atau dari arah bawah ke atas. Dan dari kiri ke kanan layar televisi Anda adalah arah Cibiru ke kawasan Nagrek. Dan terakhir kawasan gerbang tol dan pertigaan Kanci. Kondisi lalu lintas lancar, kendaraan angkutan umum dan sejumlah kendaraan berat tampaknya masih belum terlihat di kondisi di jalur ini. Dari CCTV kita beralih ke pantauan langsung di jalur mudik Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saat ini ada Peter Welan di sana. Bagaimana kondisi Jumat siang ini, Peter? Ya, Elis, Jalan Raya Rancaikek ini memang sering dilalui oleh para pemudik dari arah Bandung yang akan menuju ke Tasikmalaya dan juga Garut. Kondisi lalu lintas di Jalan Raya Rancaikek hingga siang hari ini memang lancar, walaupun sebelumnya sempat tersendat. Kemacetan terurai karena sebagian pengendara berhenti untuk menjalani ibadah sholat Jumat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh truk, bus, dan juga mobil pribadi. Nantinya 4 hari jelang Lebaran, truk lebih dari 2 sumbu dilarang untuk melintas dari arah Cileunyi menuju Nagrek. Sementara itu untuk arah sebaliknya dari arah Nagrek menuju Cileunyi memang kondisi lalu lintas cukup lancar. Walaupun sedikit terhambat oleh aktivitas pertokoan di sekitar Jalan Raya Rancaikek ini. Nah, kondisi ini juga dapat menjadi indikator bahwa peningkatan terjadi di jalur dari arah Cileunyi menuju Nagrek di arus mudik 2013 ini. Karena ini merupakan minggu terakhir jelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, Elis. Peter Welan, Rancaikek, Jawa Barat. Nah, kalau di kawasan Cirebon yang jadi biang kemacetan adalah banyaknya pasar tumpah. Jelang akhir pekan, penumpukan kendaraan mulai terjadi karena meningkatnya aktivitas belanja keperluan Idul Fitri. Di sepanjang Jalan Raya Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, terdapat 4 pasar tumpah, yaitu Pasar Minggu Palimanan, Pasar Jamblang, Pasar Laran, dan Pasar Kueweru. Keempat pasar tumpah beroperasi mulai pukul 7 hingga pukul 11 siang. Ruas jalan yang beralih fungsi sebagai lapak pedagang menjadi penyebab utama kemacetan. Lalu lalang dan warga yang menyeberang menambah kusut kondisi lalu lintas. Jelang akhir pekan ini, aktivitas belanja kebutuhan Lebaran makin meningkat. Akibatnya, penumpukan kendaraan mulai terjadi di sepanjang ruas jalan. Puncak keramaiannya hari Minggu, karena hari Minggu itu menjelang Lebaran, jadi nama pembeli itu pasti ramai. Di sekitar pasar tumpah juga banyak kendaraan umum seperti ojek, becak, dan angkutan kota berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Beberapa kerap parkir sembarangan. Atasi kemacetan pada puncak arus mudik, Polres Cirebon telah menginstruksikan penghentian aktivitas pasar tumpah dan akan sterilkan bahu jalan. Kebijakan ini berlaku 7 hari menjelang dan setelah Idul Fitri. Yari Wahyudi, Agus Fahmi melaporkan untuk NET. Kita akan memantau langsung kondisi terkini di Cirebon, Jawa Barat, tepatnya dari pertigaan Kanci. Sudah ada Ardia Rahma di sana. Bagaimana situasi lalu lintas siang ini, Ardia? Ya, Elis, kondisi lalu lintas di pertigaan Kanci, Cirebon, Jawa Barat ini masih lengang dan seperti diikuti oleh beberapa kendaraan seperti truk
dan bus. Dan memang pertigaan Kanci ini merupakan titik temu antara kendaraan yang datang dari berbagai kota, mulai dari Cikampek, Cirebon dan juga Jawa Tengah. Apalagi nanti arus mudik mencapai puncaknya, pertigaan ini akan dipenuhi oleh kendaraan dari luar kota, termasuk sepeda motor yang akan memenuhi kawasan ini. Dan walaupun masih lengang, diperkirakan kendaraan yang datang dari arah Jakarta dan juga Cikampek akan datang petang ini ke Cirebon dan juga akan memenuhi kawasan ini. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi pintu masuk tol Palimanan Kanci yang merupakan pintu tol utama bagi para pengendara dan juga bagi para pemudik dari Jakarta dan Cikampek menuju Cirebon atau Jawa Tengah, berikut laporannya. Hari pertama operasi ketupat, Polres Kabupaten Cirebon mengerahkan 56 petugasnya untuk disebar ke beberapa titik untuk mengurai kemacetan arus mudik sepanjang Kabupaten Cirebon. Petugas dibagi menjadi 2 titik, yaitu jalur Susukan Palimanan dan jalur Weru Losari untuk menertibkan pengendara yang melanggar lalu lintas seperti motor yang membawa barang berlebih atau pengendara motor yang masuk tol Palimanan Kanci. Terutama di titik pos Tegal Karang ini seharusnya motor itu melintas masuk lurus, tidak masuk belok kiri ke tol, tapi banyak yang mereka salah jalan akhirnya masuk ke jalan tol. Banyak dari pengendara motor, terutama motor dari luar kota yang salah jalur sehingga mereka harus berbalik arah. Bapak dari mana, Pak? Dari Kapuk, Jakarta Barat. Nah, ini tahu nggak jalan masuk jalan tol? Ya belum tahu. Kenapa tuh? Ya kan baru sekali ini naik motor. Nggak tahu jalan ya? Tadi ada lihat ada tanda-tanda nggak di situ? Enggak ngeliatin. Karena kurangnya pengetahuan pengendara motor, pengendara lain harus lebih hati-hati, apalagi ketika jumlah pemudik yang terus meningkat mendekati puncak arus mudik. Ardia Rahma, Irfan Maulana melaporkan untuk NET. Ya, semoga laporan tadi bermanfaat bagi Anda, terutama bagi para pemudik yang berencana melewati jalur pantai utara dan melewati Cirebon melalui tol Palimanan Kanci untuk tetap waspada dan memperhatikan rambu lalu lintas, karena di titik tersebut banyak pengendara yang tidak memperhatikan rambu lalu lintas sehingga banyak pengendara motor yang salah masuk jalur. Dan ketika Anda keluar tol Kanci, Anda juga perlu waspada karena lampu lalu lintas di pertigaan Kanci ini tidak berfungsi sejak sejak Kamis malam. Ya, Elis. Adia Rama dari Tol Kanci Cirebon. Dari Jawa Barat kita ke Provinsi Banten. Mulai 2 hari mendatang, Pelabuhan Merak akan berlakukan larangan masuk bagi truk pengangkut non-sembako. Sebab perkiraannya Senin akan menjadi puncak arus mudik. Kondisi arus mudik di Pelabuhan Merak pada Jumat pagi masih normal. Belum terlihat adanya lonjakan penumpang di pelabuhan ini. Ya, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada Jumat malam hingga 3 hari menjelang Lebaran. Di setiap dermaganya akan memfasilitasi sebanyak 20 kali perjalanan dalam selisih waktu 1 jam. Sementara itu, terhitung tanggal 4 hingga 8 Agustus 2013, truk yang mengangkut selain sembako atau bahan bakar minyak serta ternak dilarang melewati jalur mudik Jakarta Merak. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi panjangnya antrean dan kepadatan kendaraan di pelabuhan. Untuk menyiasati ini, para supir truk berangkat lebih awal ke tempat tujuan. Rencananya, bila terjadi kepadatan serta antrean yang panjang, pihak ASDP akan membuka dermaga 4 serta dermaga 5 untuk jalur khusus pemudik sepeda motor. Atsiri Susatya, Nanda Fajrin melaporkan untuk NET. Anda bisa berbagi cerita menarik seputar perjalanan mudik ke akun Twitter @netmediatama dengan hashtag #netmudikjourney atau email redaksi @netmedia.co.id. Selamat menikmati perjalanan mudik.